Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, Jairo Riedewald akhirnya tiba di Australia dan langsung mengikuti latihan perdana. Ternyata Jairo Riedewald telah sumpah WNI tadi malam dan bisa dimainkan versus Australia. Komentar Shin Tae-yong soal Elkan menolak panggilan timnas. Shin Tae-yong ternyata sudah tahu sejak dulu soal kelakuan Elkan Bagot, jadi tidak heran lagi. Tak gentar, Nathan Choi Aon sudah ditunggu dua klub dari Liga Belanda dan Liga Inggris yang mengantri untuk mendapatkannya. Swansea City dipastikan menangis karena lepas pemain bertalenta ini. Semoga berhasil, FIFA tambah kuota peserta untuk Piala Dunia U17 2025. Peluang lolos untuk timnas Indonesia pun terbuka lebar. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mantap, Jairo Riedewald akhirnya tiba di Australia dan langsung mengikuti latihan perdana. Ternyata Jairo Riedewald telah sumpah WNI tadi malam dan bisa dimainkan versus Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat bertemu Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert yang ingin membuktikan kualitas tim di level internasional. Untuk memperkuat komposisi pemain, PSSI telah menyiapkan 3 nama baru yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi tim. Mereka adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Kehadiran ketiga pemain ini menambah kedalaman skuad, terutama di sektor penjaga gawang, lini tengah, dan pertahanan. Menariknya, bukan hanya mereka yang mendapat kesempatan bergabung. Jairo Riedewald, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi, juga dikabarkan akan masuk dalam daftar skuad yang disiapkan menghadapi Australia. Jika semuanya berjalan lancar, Jairo bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan dan gelandang bertahan. Dengan kehadiran wajah-wajah baru ini, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk tampil kompetitif melawan Australia. Para pemain yang dipanggil diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan performa terbaik demi membawa pulang hasil positif dari laga tersebut. Semua mata kini tertuju pada bagaimana skuad Garuda akan bertarung di pertandingan penting ini. Kabar gembira datang bagi timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia. Menurut laporan media Belanda, Jairo Riedewald telah resmi menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam sebuah prosesi tertutup pada malam 15 Maret 2025. Dengan demikian, pemain yang pernah membela Crystal Palace itu kini resmi bisa memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Tak butuh waktu lama setelah pengambilan sumpah, Jairo langsung bersiap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pada 16 Maret sore, ia dijadwalkan bertolak ke Australia dan diperkirakan akan tiba di negeri kanguru pada pagi hari 17 Maret. Kehadirannya tentu menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert yang tengah bersiap menghadapi pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Kluivert dan asistennya, Alex Pastoor, masuknya Jairo ke dalam skuad bisa semakin memperkuat filosofi permainan yang mereka coba terapkan. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia, skema permainan berbasis penguasaan bola dan kecepatan transisi ala total football bisa lebih maksimal. Selain menambah kualitas di lini pertahanan atau gelandang bertahan, Jairo juga membawa pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, yang tentu akan bermanfaat bagi tim. Kini, dengan skuad yang semakin solid, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk tampil kompetitif melawan Australia dan mencuri poin di laga penting ini. Kehadiran Jairo Riedewald di timnas Indonesia berpotensi membawa perubahan besar dalam susunan pemain inti, terutama di lini tengah. Dengan pengalaman yang dimilikinya di level tertinggi sepak bola Eropa, Jairo bisa menjadi opsi utama bagi Patrick Kluivert dalam menghadapi Australia.
Beberapa nama yang sebelumnya menjadi andalan, seperti Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya, mungkin harus bersaing lebih ketat untuk mempertahankan posisi mereka. Meski keduanya dikenal sebagai gelandang berbakat dengan kontribusi signifikan, menghadapi tim sekuat Australia tentu membutuhkan pemain dengan pengalaman dan ketenangan lebih dalam menguasai permainan. Jairo memiliki keunggulan dalam distribusi bola, kemampuan membaca permainan, serta ketahanan fisik yang bisa menjadi faktor penentu di pertandingan nanti. Kombinasi teknik dan kecerdasannya di lapangan akan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan tim, terutama ketika menghadapi tekanan dari lini tengah Australia yang terkenal agresif. Dengan karakteristik permainan yang lebih matang, Jairo tampaknya menjadi pilihan yang lebih ideal untuk tampil sejak menit awal dalam laga krusial ini. Tentu saja, keputusan akhir tetap berada di tangan Patrick Kluivert dan tim pelatih. Namun, menarik untuk melihat bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh timnas Indonesia demi mendapatkan hasil terbaik melawan Australia. Bagaimana menurut kamu? Apakah Jairo Riedewald pantas menjadi starter di laga ini? Bagikan pendapatmu. Komentar Shin Tae-yong soal Elkan menolak panggilan timnas. Shin Tae-yong ternyata sudah tahu sejak dulu soal kelakuan Elkan Bagot, jadi tidak heran lagi. Patrick Kluivert baru saja mengumumkan daftar 30 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada satu nama yang absen dari daftar tersebut dan cukup mengejutkan banyak pihak, Elkan Bagot. Bek jangkung yang selama ini menjadi andalan di lini pertahanan Garuda tidak masuk dalam pemanggilan kali ini. Diduga, Elkan lebih memilih untuk tetap bersama klubnya di Inggris ketimbang bergabung dengan tim nasional. Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Selama ini, Elkan dikenal sebagai pemain yang selalu menunjukkan komitmen saat membela merah putih. Namun, dengan jadwal padat yang dihadapi klubnya, kemungkinan besar ia lebih fokus menjaga posisi dan menit bermainnya di kompetisi domestik. Apalagi, persaingan di klub EFL League One sangat ketat, dan setiap kesempatan bermain bisa berpengaruh besar bagi perkembangan karirnya. Absennya Elkan tentu menjadi tantangan bagi Patrick Kluivert dalam menyusun komposisi terbaik di lini belakang. Namun, dengan kehadiran pemain seperti Jordi Amat, Jai Itzes, dan Jairo Riedewald yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, Kluivert masih memiliki banyak opsi berkualitas. Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Elkan untuk tidak bergabung kali ini bisa dimaklumi, atau seharusnya ia tetap membela timnas Indonesia di laga penting ini? Baru-baru ini, mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapannya terkait absennya Elkan Bagot dari skuad yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Shin mengungkapkan bahwa ia tidak terkejut dengan keputusan Elkan yang memilih bertahan di klubnya dibanding memperkuat tim nasional. Sebelumnya, banyak yang menduga bahwa alasan Elkan tidak mendapat panggilan ke timnas saat masih ditangani Shin Tae-yong adalah karena kebijakan sang pelatih yang keras kepala. Namun, dengan situasi saat ini, tampaknya bukan Shin yang enggan memanggil Elkan, melainkan sang pemain sendiri yang lebih memilih untuk fokus di klubnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa sikap seperti ini bukan hal baru bagi Elkan. Menurutnya, sejak dulu pemain bertahan yang kini berkarir di Inggris itu memang memiliki kecenderungan untuk lebih memprioritaskan klub dibanding timnas Indonesia. Pernyataan Shin ini semakin memperjelas bahwa pemanggilan pemain ke timnas bukan hanya soal keputusan pelatih, tetapi juga tentang kesediaan pemain itu sendiri. Dengan absennya Elkan, timnas Indonesia harus mencari solusi terbaik di lini pertahanan menghadapi Australia. Bagaimana menurutmu? Apakah Elkan memang seharusnya tetap memenuhi panggilan timnas, atau ia berhak memutuskan yang terbaik untuk karirnya? Ketua Umum PSSI tampaknya cukup terkejut setelah mengetahui bahwa Shin Tae-yong secara terbuka mengungkapkan karakter Elkan Bagot yang lebih memilih fokus di klubnya ketimbang membela timnas Indonesia. Sikap jujur dari pelatih asal Korea Selatan itu rupanya mendapat apresiasi dari PSSI, yang kini dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk kembali merekrutnya sebagai pelatih timnas U20. Keputusan ini muncul setelah Indra Syafri resmi diberhentikan dari jabatannya.
PSSI tampaknya ingin memberikan kesempatan kepada Shin untuk kembali menangani tim kelompok umur, terutama setelah melihat bagaimana ia sukses membangun fondasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, keputusan Elkan untuk menolak panggilan timnas meski sudah berganti pelatih tentu memunculkan berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mempertanyakan loyalitasnya terhadap Garuda, mengingat ia telah melalui proses naturalisasi dan sempat menjadi andalan di lini pertahanan. Bagaimana menurutmu? Apakah Elkan memang berhak memutuskan untuk fokus di klubnya, atau seharusnya ia tetap memenuhi panggilan timnas? Dan apakah menurutmu Shin Tae-yong lebih pantas menangani timnas U20 dibanding mempertahankan Indra Syafri? Bagikan pendapatmu. Tak gentar, Nathan Choi Aon sudah ditunggu dua klub dari Liga Belanda dan Liga Inggris yang mengantri untuk mendapatkannya. Swansea City dipastikan menangis karena lepas pemain bertalenta ini. Nathan Choi Aon, bek muda yang kini membela timnas Indonesia dan berstatus pemain Swansea City, sedang menjadi incaran sejumlah klub Eropa berkat performanya yang terus menunjukkan perkembangan positif. Meski masih terikat kontrak dengan Swansea City, kabar terbaru mengungkapkan bahwa Nathan menarik perhatian klub-klub dari dua liga besar Eropa, yakni Inggris dan Belanda. Dua tim yang masing-masing berasal dari divisi Championship Liga Inggris dan Eerste Divisie Liga Belanda, sedang bernegosiasi dengan pihak Swansea untuk memboyong pemain 22 tahun tersebut. Salah satu klub yang tertarik adalah FC Emmen yang berkompetisi di Liga 2 Belanda. Klub asal Belanda ini berharap bisa mendapatkan tanda tangan Nathan untuk memperkuat lini belakang mereka. Di sisi lain, Oxford United, klub asal Inggris yang baru saja promosi ke divisi Championship, juga menunjukkan minat besar untuk merekrut pemain berdarah Indonesia ini. Klub yang memiliki hubungan dengan tokoh sepak bola Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri, ini berencana menjadikan Nathan bagian penting dalam perjalanan mereka di musim ini. Persaingan ketat di divisi Championship membuat Oxford membutuhkan pemain berbakat seperti Nathan untuk membantu tim berjuang menuju promosi ke Premier League, liga kasta tertinggi di Inggris. Bagi banyak pengamat, kepergian Nathan dari Swansea City akan menjadi kehilangan besar. Sebab, meskipun ia telah menunjukkan bakat yang menjanjikan, Swansea City tampaknya belum memberikan kesempatan penuh kepada Nathan untuk berkembang. Potensinya yang besar di lini pertahanan timnas Indonesia seharusnya bisa dimaksimalkan lebih baik jika ia diberi lebih banyak waktu bermain. Namun, Swansea lebih sering menempatkannya di bangku cadangan atau memberinya menit bermain yang terbatas, sehingga wajar jika Nathan kini merasa perlu mencari kesempatan baru untuk menonjol di klub lain. Dengan banyaknya minat dari klub-klub Eropa, Nathan kini berhak untuk mengejar peluang yang lebih baik dan melanjutkan karirnya di liga yang dapat memberikan kesempatan untuk terus berkembang. Apalagi dengan performa stabil yang ia tunjukkan, terutama di level internasional bersama timnas Indonesia, Nathan diyakini akan menjadi pemain yang lebih matang dan berpengalaman di klub yang memberinya kesempatan bermain secara layak di klubnya. Kita doakan saja agar Nathan bisa segera mendapatkan klub terbaiknya ya. Semoga berhasil, FIFA tambah kuota peserta untuk Piala Dunia U17 2025. Peluang lolos untuk timnas Indonesia pun terbuka lebar. Tim nasional U17 Indonesia berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi. Garuda Asia lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik dalam babak kualifikasi, setelah meraih 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Meskipun hanya menempati posisi kedua di grup G, Indonesia lolos berkat performa impresif dan selisih gol yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa tim lainnya. Indonesia, yang tampil solid di babak kualifikasi, hanya kalah selisih gol dari timnas U17 Australia yang menjadi juara grup. Selain Indonesia, 2 negara lainnya dari kawasan Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Vietnam, juga berhasil lolos ke putaran final. 3 wakil Asia Tenggara ini akan bergabung dengan 13 tim lainnya yang juga sudah memastikan tempat di putaran final, termasuk tuan rumah Arab Saudi. Selain itu, ada pula tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Iran, Yaman, dan beberapa negara lainnya. Sebanyak 16 tim akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara, dengan pertandingan yang akan dibagi dalam 4 grup yang masing-masing berisi 4 tim.
Menurut peraturan AFC, tim-tim yang berpartisipasi dalam Piala Asia U17 2025 telah dibagi ke dalam 4 pot berdasarkan peringkat mereka di kualifikasi dan turnamen sebelumnya. Indonesia sendiri masuk ke dalam pot 4 bersama dengan Oman, Uni Emirat Arab, dan Korea Utara. Pembagian pot ini akan menentukan lawan yang akan dihadapi Indonesia dalam babak penyisihan grup. Piala Asia U17 2025 juga memiliki makna penting. Karena selain sebagai ajang perebutan gelar juara, turnamen ini juga berfungsi sebagai kualifikasi untuk Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar. FIFA telah memutuskan untuk memperbesar jumlah peserta Piala Dunia U17 menjadi 48 tim, sehingga jumlah wakil dari AFC juga meningkat menjadi 8 tim. Artinya, setengah dari peserta Piala Asia U17 2025 akan mendapatkan tiket untuk berlaga di Piala Dunia U17 2025, memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk lolos jika mereka berhasil melaju ke babak gugur. Salut, Diego Michies ingatkan timnas Indonesia untuk tak sombong dan tetap fokus. Pemain satu ini bahkan ingin bergabung lagi ke timnas jika lolos Piala Dunia 2026. Diego Michies, pemain Borneo FC yang juga pernah memperkuat timnas Indonesia, memberikan komentar terkait penampilan timnas Indonesia setelah meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kemenangan atas Arab Saudi di matchday ke-6 fase grup C disambut dengan antusiasme tinggi oleh publik Indonesia, Diego merasa ada sisi yang perlu diperhatikan. Menurutnya, tim nasional Indonesia cenderung terlalu cepat merasa puas setelah hasil positif tersebut. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi memang membawa kebanggaan tersendiri, karena menjadikan timnas Indonesia sebagai tim pertama dari ASEAN yang meraih poin maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia di kualifikasi, apalagi setelah melewati 5 pertandingan sulit yang berakhir dengan 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Namun, meskipun tim mendapatkan hasil baik di pertandingan terakhir, Diego merasa bahwa para pemain perlu tetap menjaga sikap dan tidak terbawa euforia berlebihan. Diego menilai, meskipun kemenangan itu layak dirayakan, penting bagi para pemain untuk tetap rendah hati dan fokus pada laga-laga selanjutnya. Dalam dunia sepak bola, kemenangan hanyalah bagian dari perjalanan panjang, dan setiap tim harus mampu mempertahankan konsistensi dan semangat juang yang tinggi. Menurut Diego, perayaan setelah kemenangan boleh dilakukan, namun tidak seharusnya berlarut-larut hingga mengalihkan perhatian dari tujuan utama, yaitu meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Diego juga mengingatkan bahwa kualifikasi Piala Dunia adalah kompetisi yang sangat panjang dan penuh tantangan. Oleh karena itu, untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi, timnas Indonesia harus selalu fokus dan tidak terbuai dengan hasil sementara. Pesan Diego sangat penting bagi pemain muda Indonesia, yaitu untuk selalu menjaga mentalitas yang positif dan tidak cepat merasa puas. Meskipun telah meraih kemenangan, tantangan yang lebih besar masih akan datang, dan agar dapat bersaing di tingkat internasional, mereka harus terus bekerja keras dan fokus pada tujuan jangka panjang. Sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan bergantung pada konsistensi dan tekad pemain untuk terus berkembang. Mentalitas yang rendah hati dan disiplin akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh yang menanti di masa depan. Mantap, PSSI kebut proses naturalisasi bek Jayden Oosterwolde. Ternyata PSSI disarankan langsung oleh Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, dua pemain naturalisasi Indonesia, tampaknya sangat bersemangat untuk membawa sahabat mereka, Jayden Oosterwolde, untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka mengajak Oosterwolde, yang merupakan bek kiri muda berbakat asal Belanda, untuk mengganti kewarganegaraannya dan memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, pada tahun 2026, PSSI telah melakukan pendekatan terhadap Oosterwolde dengan harapan ia bisa membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran tersebut tidak langsung diterima oleh Oosterwolde yang saat itu bermain bersama Mees Hilgers di FC Twente. Setelah itu, Oosterwolde memutuskan untuk pindah ke Parma, yang saat itu masih berlaga di Serie B Italia, pada Januari 2022.
Di sana, ia menunjukkan performa solid dengan tampil dalam 24 pertandingan selama 1,5 tahun. Kepiawaiannya di lini pertahanan membuatnya semakin diperhitungkan, dan pada musim panas 2023, Oosterwolde melanjutkan perjalanan karirnya di klub besar Turki, Fenerbahçe. Bergabung dengan klub raksasa Turki ini, Oosterwolde langsung mendapatkan tempat utama di tim, tampil dalam 43 pertandingan di berbagai kompetisi dan mencetak 2 gol. Keberhasilannya ikut berkontribusi pada finish Fenerbahçe di posisi kedua Liga Turki musim lalu, hanya tertinggal 3 poin dari Galatasaray yang menjadi juara. Musim ini, dengan kehadiran pelatih terkenal, Jose Mourinho, Oosterwolde semakin mendapat kepercayaan di posisi bek kiri, dan telah tampil dalam 12 pertandingan. PSSI kini kembali berupaya keras untuk membawanya ke timnas Indonesia. Dukungan dari Mees Hilgers dan Eliano Reijnders semakin memperkuat harapan Indonesia untuk mendapatkan Oosterwolde. Keduanya yang sudah mengenal dekat kemampuan Oosterwolde, merasa yakin bahwa ia akan menjadi tambahan yang luar biasa untuk timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini pertahanan. Proses naturalisasi Oosterwolde masih berlangsung, dan Indonesia berharap bisa segera mewujudkan impian untuk melihat pemain 23 tahun ini mengenakan kostum Garuda, serta memberikan kontribusi besar bagi tim di kompetisi internasional. Dengan pengalaman yang dimiliki Oosterwolde di liga-liga top Eropa, ia diyakini dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Ini baru mantap, meskipun kalah di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong janji bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pelatih ini akan segera susun taktik dan pemain agar gacor di kualifikasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap menunjukkan keyakinannya bahwa tim asuhannya memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, meskipun mereka gagal melangkah jauh di Piala AFF 2024. Meskipun timnas Indonesia hanya berhasil meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan di fase grup, dan akhirnya harus puas menempati posisi ketiga di grup B, Shin Tae-yong tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap penampilan para pemain muda. Di usia yang sebagian besar masih sangat muda, dengan rata-rata umur sekitar 20 tahun, skuad Garuda menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Hasil yang tidak memuaskan di Piala AFF tidak mengurangi rasa bangga Shin Tae-yong terhadap dedikasi dan kerja keras para pemainnya. Mereka berhasil memberikan perlawanan sengit meski lawan-lawan yang dihadapi lebih berpengalaman. Bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut, meski timnas Indonesia tidak berhasil lolos dari fase grup, turnamen ini tetap memberikan pengalaman berharga yang diyakini akan membuat pemain-pemain muda Indonesia semakin berkembang. Shin Tae-yong menilai bahwa pengalaman pahit ini akan memberikan pelajaran berharga bagi para pemain muda, dan menjadi motivasi untuk tampil lebih baik lagi di masa depan. Fokus pelatih berusia 54 tahun ini sekarang beralih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan menjadi tantangan besar berikutnya bagi timnas Indonesia. Pada Maret 2025, Indonesia dijadwalkan untuk bertandang ke Australia pada tanggal 20, sebelum akhirnya menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang semakin terbuka, dan ST percaya bahwa pengalaman di turnamen seperti Piala AFF dan pertandingan-pertandingan internasional lainnya akan menjadi modal penting untuk tim ini. Meski hasil di Piala AFF 2024 tidak sesuai harapan, Shin Tae-yong tetap optimis bahwa timnas Indonesia bisa mencapai target besar mereka dan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kerja keras serta konsistensi dalam pertandingan yang akan datang.